Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Nurfadila dengan NIM 200304075 dari kelas MGT1 Rek A. Nah, pada video kali ini saya akan mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8 pada mata kuliah Bisnis Internasional. Nah, pada pertemuan pertama itu kami membahas mengenai KRS dan juga kontrak kuliah yang telah disepakati oleh dosen dan juga mahasiswanya. Nah, pada pertemuan kedua ini kami membahas mengenai konsep dasar bisnis internasional. Nah, menurut Hadi, bisnis internasional itu adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional, yaitu ekspor dan juga impor, dan foreign investment atau direct maupun indirect yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Nah, bentuk paling tradisional dari bisnis internasional adalah investasi dan juga perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini mengacu kepada pertukaran produk dan juga jasa yang melintas batas negara. Perdagangan ini melibatkan produk dan juga jasa. Pertukaran dalam perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan juga impor. Investasi internasional mengacu pada aset dari satu negara ke negara lainnya. Aset ini termasuk modal, teknologi, manajerial, dan infrastruktur pabrik. Nah, ada dua jenis investasi lintas batas negara. Yang pertama yaitu investasi portofolio internasional. Investasi portofolio internasional mengacu kepada kepemilikan pasif terhadap surat-surat berharga yang ada di luar negeri, berupa saham dan juga obligasi, dengan tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang diinginkan. Yang kedua yaitu investasi langsung luar negeri. Investasi langsung luar negeri mengacu kepada strategi internasional di mana perusahaan yang sudah mapan melakukan akuisisi terhadap aset-aset produktif yang ada di luar negeri. Investasi langsung luar negeri ini merupakan strategi masuk ke pasar luar negeri. Bisnis internasional ini merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan juga pemerintahan yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Nah, ada beberapa alasan sebuah perusahaan untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional ini. Yang pertama yaitu untuk memperbesar penjualannya. Yang kedua, untuk mengakuisisi sumber daya, dan yang ketiga untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan bisnis internasional. Yang pertama, peningkatan yang pesat dalam teknologi dan ekspansinya sehingga transportasi menjadi lebih cepat dan sistem komunikasi yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu dari jarak jauh. Yang kedua, liberalisasi dalam kebijakan pemerintah sehubungan dengan pergerakan perdagangan dan sumber daya lintas negara. Yang ketiga, pengembangan lembaga yang diperlukan untuk mendukung dan memfasilitasi perdagangan internasional. Dan yang keempat yaitu peningkatan dalam kompetisi global, di mana persaingan bisnis tidak saja hanya antara perusahaan-perusahaan dalam suatu negara, akan tetapi juga persaingan itu diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain yang ada dalam satu regional atau kawasan, bahkan antar benua. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional diantaranya adalah yang pertama, kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor-impor ini merupakan kunci transaksi ekonomi suatu negara. Yang kedua yaitu kegiatan investasi. Investasi adalah sebuah kegiatan di mana perusahaan menanamkan modalnya. Investasi ini bisa dalam bentuk investasi langsung luar negeri, atau cara lain dari investasi adalah dengan cara berinvestasi di pasar modal.
di mana perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional membeli saham atau melakukan akuisisi. Globalisasi dan juga pasar global. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu globalisasi pasar. Globalisasi pasar merujuk kepada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pangsa pasar global yang besar. Yang kedua yaitu globalisasi produk. Globalisasi produk mengacu kepada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi. Ada beberapa aktivitas bisnis internasional. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor yaitu menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Yang kedua yaitu impor. Impor adalah membeli produk-produk yang dibuat oleh negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Yang ketiga yaitu lisensi. Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang keempat yaitu waralaba. Waralaba adalah suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua untuk menggunakan sistem pengoperasiannya dan juga nama merek dagang dan juga logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang kelima yaitu kontrak manajemen. Kontrak manajemen adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Selanjutnya itu pada pertemuan ketiga kami membahas mengenai lingkungan bisnis internasional. Nah, ada beberapa lingkungan yang melingkari bisnis internasional, diantaranya adalah lingkungan budaya, lingkungan politik dan hukum, serta lingkungan teknologi. Peran dari lingkungan tersebut dalam bisnis internasional adalah membentuk sebuah etika dan juga tanggung jawab sosial yang nantinya akan diterapkan oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya. Nah, yang pertama yaitu lingkungan budaya. Budaya ini dibentuk dari beberapa elemen, yaitu yang pertama, struktur sosial. Struktur sosial menjadi salah satu elemen pembentuk budaya karena dalam struktur sosial tersebut terdiri dari individu yang membentuk keluarga dan juga anggota dari sebuah kelompok. Yang kedua, nilai atau perilaku. Nilai adalah kumpulan prinsip dan standar yang diterima oleh anggota dalam sebuah masyarakat. Sedangkan perilaku adalah mencakup tindakan, perasaan, dan pikiran yang dihasilkan dari nilai-nilai tersebut. Ketiga yaitu bahasa. Bahasa menjadi pembeda yang utama dalam kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Dari bahasa, kita dapat membedakan budaya yang ada. Para pelaku bisnis internasional ini harus benar-benar menguasai bahasa counterpart sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang ditimbulkan dari perbedaan bahasa. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi menjadi bagian dari budaya karena dengan komunikasi ini setiap anggota masyarakat dapat berhubungan. Komunikasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal melalui bahasa dan komunikasi non-verbal melalui perilaku. Yang kelima yaitu agama. Agama memberikan batasan pada peran individu dalam masyarakat. Agama pula mempengaruhi produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ada beberapa karakteristik budaya yang mempengaruhi organisasi internasional. Yang pertama yaitu jarak kekuasaan, yang kedua penghindaran ketidakpastian, yang ketiga individualisme dan kolektivisme, yang keempat yaitu maskulinisme dan feminisme. Nah, selanjutnya lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum sangat berkaitan erat karena sistem politik yang
diterapkan oleh sebuah negara tentunya akan menghasilkan kebijakan hukum tertentu. Dalam bisnis internasional, seorang pemimpin perusahaan harus memiliki strategi yang bagus dalam menghadapi lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara rumah tangga individu dan perusahaan untuk mengalokasikan sumber dayanya. Sedangkan lingkungan non-pasar atau politik mencakup institusi publik serta agen pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Adapun isu-isu hukum dalam bisnis internasional, yang pertama peraturan perdagangan dan investasi, yang kedua perlindungan kepemilikan intelektual, yang ketiga peraturan arus keuangan, yang keempat perpajakan, yang kelima keperluan pelaporan, yang keenam resolusi perselisihan, yang ketujuh perlakuan internasional, yang kedelapan hubungan kontrak, yang kesembilan peraturan kepemilikan. Selanjutnya yaitu lingkungan teknologi. Teknologi merupakan pengetahuan mengenai alat dan metode dalam memproduksi barang dan jasa. Teknologi telah menjadikan proses-proses bisnis lebih efektif, efisien, dan juga produktif. Etika dan tanggung jawab sosial. Pentingnya etika dalam dunia bisnis adalah superlatif dan global. Tren baru dan masalah timbul setiap hari yang dapat membuat beban penting untuk organisasi dan konsumen. Saat ini, kebutuhan untuk perilaku etis dalam organisasi telah menjadi penting untuk menghindari tuntutan hukum. Mungkin skandal sosial penyimpangan perusahaan dan praktek menyesatkan telah mempengaruhi persepsi publik dan banyak organisasi. Nah, selanjutnya pada pertemuan keempat, kami membahas mengenai perdagangan global. Nah, dalam perdagangan global ini ada beberapa teori. Yang pertama itu teori perdagangan klasik. Teori perdagangan klasik terbagi dalam beberapa paham. Yang pertama yaitu teori merkantilisme. Teori merkantilisme ini berpendapat bahwa satu-satunya cara negara untuk menjadi kaya adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan meminimalisir impor. Yang kedua yaitu absolute advantage dari Adam Smith. Berdasarkan pada besaran atau variabel real, bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni atau pure theory perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatian pada variabel real. Nah, selanjutnya teori perdagangan modern. Teori perdagangan modern terdiri dari comparative advantage. Teori ini mengatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage. Yang kedua yaitu teori Hausker-Ohlin atau HO, menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Selanjutnya, teori investasi internasional. Kegiatan bisnis internasional tidak lepas dari kegiatan investasi. Bahwa secara garis besar, kegiatan bisnis internasional adalah ekspor impor dan investasi. Dalam investasi internasional ada beberapa macam teori yang bisa diaplikasikan. Teori yang pertama yaitu ownership advantage theories. Teori ini menekankan bahwa perusahaan pemilik aset yang memiliki keunggulan kompetitif domestik dapat menggunakan keunggulannya tersebut untuk dapat menembus pasar luar negeri melalui penanaman modal asing atau PMA. Yang kedua yaitu internalization theories. Teori ini menerangkan perusahaan meluaskan usahanya dengan memperhitungkan transaksi cost. Jika biaya transaksi lebih besar di dalam negeri, maka produksi di luar negeri lebih menguntungkan. Nah, yang ketiga yaitu Dunning eclectic theories. Bagi perusahaan yang akan berinvestasi di luar negeri harus mempunyai beberapa keunggulan, yaitu kepemilikan yang khas, internalisasi, dan lokasi yang khas. Yang keempat yaitu teori keunggulan monopolistik. Investasi langsung luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan dalam industri oligopolistik memiliki keunggulan teknis dan keunggulan lain atas perusahaan pribumi. Yang kelima yaitu ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi.
Keunggulan pengetahuan memungkinkan perusahaan yang melakukan investasi memproduksi suatu produk yang disukai konsumen dengan buatan lokal. Dengan demikian, perusahaan dapat mengendalikan harga jual dan lebih unggul dari perusahaan pribumi. Nah, yang keenam yaitu investasi silang. Investasi langsung luar negeri oleh perusahaan oligopoli di negara asal masing-masing sebagai tindakan pertahanan. Yang ketujuh yaitu the follow the leader theory atau teknik boxer. Satu perusahaan yang bisa memasuki pasar dalam sifat pasar yang oligopolistik, maka perusahaan lain pun akan mengikuti. Nah, yang terakhir yaitu International Product Life Cycle Theory, yaitu daur produk terdiri dari masa awal, masa pertumbuhan, masa puncak, dan juga masa jenuh. Jika produk suatu perusahaan yang telah sampai pada masa jenuh di pasar dalam negeri, perusahaan tetap dapat mencari peluang menjual di negara lain di mana pasarnya masih tumbuh. Nah, selanjutnya yang dibahas yaitu investasi langsung luar negeri. Menurut Krugman, yang dimaksud dengan Foreign Direct Investment atau FDI adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu, tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga pemberlakuan pengawasan terhadap perusahaan di luar negeri. Nah, metode yang sering digunakan oleh perusahaan asing dalam melakukan investasi langsung luar negeri yang pertama yaitu joint venture, yang kedua merger dan akuisisi dengan perusahaan yang telah eksis, yang ketiga lisensi, yang keempat kontrak manajemen. Tujuan dari perusahaan asing melakukan FDI yang pertama itu mencari sumber daya, mencari pasar, mencari aset strategis, dan mencari keamanan politis. Selanjutnya pada pertemuan kelima kami membahas mengenai sistem moneter internasional. Moneter internasional dan sistem finansial memainkan peran sentral dalam ekonomi politik global. Sejak akhir abad 19, awal pembentukan sistem ini melalui berbagai transformasi dalam menanggapi perubahan kondisi politik dan ekonomi baik level domestik maupun internasional. Perubahan yang paling dramatis adalah krisis dalam pengintegrasian moneter internasional dan rezim internasional selama tahun-tahun interwar. Transformasi kedua terjadi setelah Perang Dunia Kedua ketika sistem Bretton Woods tengah berjalan. Sebab di tahun 1970-an periode perubahan di bawah sistem Bretton Woods terjadi perubahan dari standar pertukaran emas menjadi dolar Amerika dan komitmen terhadap kontrol kapital. Sejak tahun 1880, Inggris, Jerman, Jepang, dan Amerika telah mengadopsi sistem standar emas. Dengan berlakunya standar emas, maka nilai dari setiap mata uang dalam satuan mata uang lainnya dapat ditentukan secara mudah, sehingga dapat mengkatalisasi perdagangan internasional. Standar emas hancur waktu Perang Dunia Pertama pecah. Mata uang praktis ditetapkan atas dasar emas atau mata uang lainnya dengan longgar. Beberapa usaha kembali ke standar emas dilakukan sesudah Perang Dunia I berakhir. Setelah masa itu, kemudian muncul periode kurs tetap. Periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods. Tekanan spekulasi menyebabkan sistem kurs tetap tidak layak lagi dipertahankan. Pasar keuangan dunia sempat tutup selama beberapa minggu pada bulan Maret tahun 1973. Pada tanggal 22 Juli 1944 diadakan suatu konferensi moneter internasional yang dikenal dengan The Bretton Woods Conference yang dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter. Selama periode 1944 hingga 1973, dolar merupakan mata uang yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Peranan dolar ini timbul setelah Perang Dunia Kedua disebabkan saat itu terjadi kekurangan dolar. Semenjak 1973, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Mata uang yen, dolar Kanada, franc Prancis, dan Swiss berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran. 5 negara Eropa yaitu Jerman Barat, Belgia, Luxembourg, Swedia, Nederland, dan Norwegia mengadakan pengaturan secara tersendiri. Kurs tetap berlaku di antara mereka tetapi berubah-ubah secara bersama-sama terhadap mata uang negara lain. Nah, selanjutnya itu bursa valuta asing.
Menurut Sutanto, bursa valuta asing adalah tempat atau lembaga yang memperdagangkan mata uang asing. Bursa valuta asing diselenggarakan oleh bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank swasta asing yang sudah menjadi bank devisa serta lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing. Selanjutnya yaitu pasar modal internasional. Pasar modal adalah sebuah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan modal dan pihak yang kekurangan modal. Pasar modal terdiri dari dua jenis pasar. Yang pertama, pasar obligasi. Pasar obligasi adalah pasar di mana perusahaan dapat menerbitkan surat utang yang disebut obligasi. Yang kedua itu pasar saham, adalah pasar di mana perusahaan dapat menjual bagian saham kepemilikannya dan investor dapat memperdagangkan kepemilikan sahamnya pada investor lain. Nah, selanjutnya itu nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang atau kurs adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Mekanisme penentuan kurs bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu mengembang bebas. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengembang bebas tergantung kekuatan pasar. Yang kedua, mengembang yang dikelola. Sistem mengembang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Yang ketiga, yaitu kurs tetap secara tidak resmi. Melalui cara ini, bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan kurs mata uangnya. Yang keempat yaitu perjanjian zona target tertentu. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersama dan wilayah kurs tertentu. Nah, selanjutnya pertemuan ke-6. Pada pertemuan ini, kami membahas mengenai kerjasama internasional antar negara. General Agreement on Tariff and Trade. Tujuan awalnya adalah untuk menciptakan lembaga ketiga untuk menangani sisi kerjasama perdagangan ekonomi internasional. Bergabung dengan dua lembaga yaitu Bretton Woods, yaitu Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Lebih dari 50 negara berpartisipasi dalam negosiasi untuk menciptakan Organisasi Perdagangan Internasional atau ITO sebagai badan dari khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, World Trade Organization. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menetapkan aturan untuk perdagangan internasional melalui konsensus di antara negara-negara anggotanya. Hal ini juga menyelesaikan sengketa antara anggota yang semuanya penandatanganan saat perjanjian perdagangan. WTO menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan mempromosikan hambatan perdagangan yang lebih rendah dan menyediakan platform untuk negosiasi perdagangan dan bisnis. Nah, selanjutnya itu integrasi regional. Integrasi ekonomi regional adalah perjanjian antar negara dalam suatu wilayah geografis untuk mengurangi sampai menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif atas barang dan jasa serta faktor produksi. Selanjutnya itu Uni Eropa. Menurut Hill, Uni Eropa adalah bentuk dari dua faktor politik, yaitu kehancuran Eropa Barat dan keinginan bangsa Eropa untuk mempertahankan panggung politik dan ekonomi mereka sendiri di dunia. Selain itu, banyak orang Eropa menyadari potensi keuntungan ekonomi dari integrasi ekonomi yang lebih erat dan negara-negara Uni Eropa. Selanjutnya itu masyarakat ekonomi ASEAN. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN merupakan sebuah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus tahun 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selama lebih dari 4 dekade, ASEAN telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang positif dan signifikan menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dengan dibentuknya komunitas ASEAN pada tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Piagam ASEAN yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya.
Tujuan dari pembentukan komunitas ASEAN adalah untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. Nah, selanjutnya pertemuan ke-7. Pada pertemuan 7 ini kami membahas mengenai aliansi strategis internasional. Aliansi strategis dibentuk dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bisnis internasional. Adanya perjanjian kerjasama secara global untuk mengadakan daerah pasar bebas atau AFTA mendorong banyak pihak eksternal atau yang dalam hal ini adalah multinational corporation untuk berinvestasi ke negara-negara berkembang yang memiliki kelebihan dalam aspek sumber daya manusia dan bahan baku yang mudah didapatkan pada kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Perusahaan multinasional itu suatu perusahaan yang berbasis di satu negara atau negara induk, akan tetapi perusahaan itu memiliki kegiatan produksi ataupun pemasaran cabang di negara-negara lain. Konsep aliansi strategis. Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu. Selain itu, pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Nah, dengan melakukan aliansi, maka pihak-pihak yang terkait haruslah menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui transaksi. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup aliansi strategis. Sebelum korporasi melakukan aliansi strategi dengan rekanan, secara internal korporasi harus melakukan beberapa persiapan. Hal ini dilakukan agar aliansi yang dijalankan berhasil sukses. Sesungguhnya proses pembentukan aliansi strategis adalah melalui tahapan berikut. Yang pertama yaitu pengembangan strategi, yang kedua penilaian rekanan, yang ketiga negosiasi kontrak, yang keempat operasionalisasi aliansi, yang kelima memutuskan aliansi. Beberapa jenis aliansi strategis. Yang pertama yaitu joint venture, adalah aliansi strategis di mana dua atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan yang independen dan legal untuk saling berbagi sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang kedua yaitu equity strategic alliance, adalah aliansi strategis di mana dua atau lebih perusahaan memiliki presentasi kepemilikan yang dapat berbeda dalam perusahaan yang dibentuk bersama, namun mengkombinasikan sumber-sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Nah, yang ketiga itu non-equity strategic alliance, adalah aliansi strategis di mana dua atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Nah, yang keempat yaitu global strategic alliance, adalah kerjasama secara partnerships antara dua atau lebih perusahaan lintas negara dan lintas industri. Terkadang aliansi ini dibentuk antara korporasi atau beberapa korporasi dengan pemerintah asing. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-8 ini kami diberikan tugas UTS berupa mereview materi-materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Nah, sekian dari saya untuk mereview materi-materinya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.